Сафари дарим в России. Резкого обострения ситуации в регионе в отношении. Tersebar kabar bahwa pesawat kargo Rusia telah mendarat di Teheran dan kembali ke Moskow setelah menurunkan beberapa barang yang disinyalir merupakan bantuan persenjataan untuk Iran. Menandai bahwa Rusia kini telah bergerak secara agresif demi mendukung sekutu strategisnya di Timur Tengah untuk melawan agresi Israel dan Amerika Serikat. Hal ini pun mendorong Iran untuk menyelesaikan persiapan persenjataannya untuk menghadapi konflik yang disebut oleh Teheran sebagai perang terakhir di tengah rapuhnya gencatan senjata. Lantas, apakah ini menjadi penanda bahwa Iran dan Israel tidak lama lagi akan melanjutkan perangnya? سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه او را همراهی می‌کند و در حال توزیع بخش‌های مختلف. Isu ini menyebar setelah ditemukan bahwa sebuah pesawat kargo Ilyushin Il-76 milik Rusia yang dirancang untuk mengangkut persenjataan seberat 88.000 pon mendarat di ibu kota Iran. Dan dalam waktu singkat, pesawat kargo tersebut kembali ke Moskow setelah dilaporkan membongkar kargo yang tidak diketahui pasti apa isinya. Namun banyak spekulasi mengatakan bahwa kiriman kargo tersebut adalah komponen jet tempur, sistem pertahanan udara berteknologi tinggi, atau persenjataan berat untuk memperkuat ketahanan Iran dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin meningkat. Jika memang informasi itu benar, maka kemungkinan besar komponen jet tempur yang dibawa pesawat kargo milik Rusia tersebut adalah Sukhoi Su-35. Bukan tanpa alasan, mengingat Teheran telah lama dijanjikan oleh Moskow Su-35 untuk memperbarui persenjataan angkatan udara terkhususnya di lini jet tempur. Dan akhirnya, hari ini Rusia pun mengirimkan jet tempur ini untuk memperkuat kemampuan udara Iran di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Israel dan Amerika Serikat. Para pengamat pun menilai bahwa pengiriman komponen jet tempur ini sebagai langkah Rusia untuk kembali mempererat hubungan dengan Iran. Karena sebelumnya Iran dikabarkan telah bergeser ke Tiongkok dan memesan sedikitnya 40 unit jet tempur J-10C untuk memperbarui armada udaranya. Selain itu, selama perang 12 hari berlangsung, Rusia tidak secara aktif mendukung Iran. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan hubungan Rusia dan Amerika Serikat kian harmonis, sehingga negara tersebut cukup berhati-hati dalam memberikan dukungan kepada Iran. Tidak hanya jet tempur Su-35, dalam beberapa analisa pun mengatakan bahwa sistem pertahanan udara berteknologi tinggi juga masuk dalam paket kargo Rusia. Dan kemungkinan besar sistem pertahanan udara canggih tersebut adalah S-400. Seperti yang kita ketahui, Iran dikabarkan telah banyak kehilangan sistem pertahanan udara S-400 miliknya selama perang 12 hari. Untuk itu, pengajuan sistem pertahanan udara ini dikirim oleh Iran kepada Rusia untuk kembali memulihkan pertahanan udara Teheran dalam kemungkinan perang selanjutnya. Menandai bahwa Iran telah benar-benar siap menghadapi perang melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Meskipun perang Iran dan Israel terjeda oleh kesepakatan gencatan senjata, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa konflik ini tidak akan berlanjut. Seperti pernyataan Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia terkait konflik antara Iran dan Israel. Dalam pernyataannya, sekutu terdekat Presiden Putin itu mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mendorong Amerika Serikat ke dalam perang lain. Dan dalam pernyataan yang sama, Medvedev pun mengatakan bahwa Amerika Serikat kini terlibat dalam konflik baru dengan prospek operasi darat membayangi di cakrawala. Ini menunjukkan pandangan Rusia bahwa konflik Iran dan Israel akan semakin meluas dan berpotensi mencakup operasi militer darat. Ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся. Namun yang lebih mengejutkan dari itu semua adalah pernyataan mengenai bantuan persenjataan yang akan diberikan oleh para sekutu kepada Iran. Mantan Presiden Rusia itu pun membocorkan bahwa sejumlah negara siap untuk secara langsung memasok hulu ledak nuklir mereka sendiri kepada Iran. Pernyataan itu bukan hanya menimbulkan kekhawatiran, tapi turut menimbulkan kecaman dari berbagai pihak termasuk Presiden Trump itu sendiri. Dalam pernyataannya, Presiden Trump menanyakan apakah Medvedev benar-benar mengatakan kata N alias nuklir dan meminta konfirmasi segera jika itu benar.
Peringatan Medvedev juga mencakup kekhawatiran tentang dampak nuklir potensial. Amazingly, they've really done the right thing, and they understand it's really the survival of our country. It's a very important. Dalam pernyataan yang sangat terang-terangan dan berani, Medvedev pun mengatakan bahwa rezim politik Teheran telah bertahan dan kemungkinan besar bahkan menjadi lebih kuat setelah serangan Amerika Serikat terhadap beberapa situs nuklir Iran. Bahkan dalam pernyataan yang sama, sekutu dekat Presiden Putin itu pun memprediksi bahwa pengayaan material nuklir dan produksi senjata nuklir Iran di masa depan akan terus berlanjut. Menandai bahwa perang 12 hari yang dimulai oleh Israel dan dibantu oleh Amerika Serikat telah gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menghentikan program nuklir Iran. Lalu bagaimana tanggapan pemerintahan Presiden Putin itu sendiri? Mengingat Rusia kini berada di persimpangan yang sangat sulit, di mana dirinya harus memilih Iran atau Amerika Serikat. Bahkan banyak yang menuduh Presiden Putin telah mendorong Iran untuk menerima perjanjian nol pengayaan dalam program nuklirnya. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований. Kementerian Luar Negeri Rusia pun dengan cepat merespon tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa laporan yang mengklaim bahwa Presiden Putin telah mendorong Iran untuk menerima perjanjian pengayaan nol pada program nuklirnya sebagai pencemaran nama baik. Dengan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia menandai bahwa Moskow masih berada di pihak Iran. Dan memang sejak dulu Rusia terus membela hak Teheran menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan sipil. Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер. Terlepas dari itu semua, para analis menduga jika perang Iran dan Israel kembali dimulai, maka Timur Tengah akan menyaksikan perang paling dahsyat dalam sejarah. Bagaimana tidak, setelah serangan Amerika Serikat terhadap situs-situs nuklir Iran, Teheran menyatakan bahwa mereka memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Sementara itu, militer Amerika Serikat pun turut secara proaktif mempersiapkan diri untuk setiap serangan dari Teheran sebagai respon. Bahkan Presiden Trump telah mengindikasikan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan lebih lanjut jika anggota militernya terbunuh atau aset militernya terkena oleh serangan Iran. Sayangnya, alih-alih memperkecil eskalasi konflik, Israel justru melakukan tindakan provokatif dengan mendesak Amerika Serikat untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran yang dapat mendorong keterlibatan Amerika Serikat lebih lanjut dalam konflik tersebut. Sedangkan kekhawatiran terus meningkat setelah Dmitry Medvedev membocorkan bahwa berbagai negara sekutu bersedia untuk memberikan secara sukarela hulu ledak nuklir kepada Iran sebagai bentuk bantuan perang untuk melawan Israel dan Amerika Serikat. First, if I can mention tariffs, it's a subject of some interest today. Di sisi lain, perwakilan Rokana yang berasal dari Partai Demokrat dan Thomas Massie dari Republik telah mensponsori resolusi kekuatan perang yang bertujuan untuk membatasi kemampuan Trump dalam mengambil tindakan militer terhadap Iran. Kana pun menyatakan bahwa serangan Trump terhadap Iran diklaim tidak konstitusional dan membahayakan warga Amerika, terutama pasukan Amerika Serikat. Dan sebagai tindakan tegas, ia menyerukan Kongres untuk memberikan suara pada resolusi kekuatan perang untuk memastikan tidak ada konflik dan eskalasi lebih lanjut. Hal ini tentu akan berdampak besar dalam pencegahan eskalasi konflik yang mengancam. Namun para pengamat ragu jika resolusi itu dapat menekan Presiden Trump untuk melakukan intervensi pada konflik Israel-Iran. Mengingat kendali Partai Republik atas kedua chamber membuat resolusi tersebut sulit untuk maju di Gedung Putih. Dengan kata lain, Kongres kemungkinan besar tidak akan menjadi penghalang yang signifikan bagi tindakan militer unilateral Presiden Trump di masa depan. Membuatnya tetap memiliki kebebasan dalam mengerahkan militernya dalam menyerang Iran. Beberapa anggota Kongres seperti perwakilan Thomas Massie percaya bahwa Amerika Serikat sudah berada dalam perang panas dan menyatakan bahwa ketika dua negara saling membom setiap hari dalam perang panas dan negara ketiga bergabung dalam pemboman, itu adalah tindakan perang. Menandai bahwa para bipartisan telah mengkritik apa yang telah dilakukan Presiden Trump terhadap Iran. Namun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak berperang dengan Iran, tapi berperang dengan program nuklir Iran.